Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, kali ini bisa ketemu lagi dengan kalian walaupun suasananya agak berbeda. Setelah sekian lama kita tidak pernah terhubung secara fisik ya. Masih juga terpaksa sekali lagi untuk tahun pelajaran kali ini kita masih belum bisa ketemu untuk bertatap muka, tetapi tidak mengurangi dari esensi kegiatan yang akan kita lakukan. Saya berharap, Pak Wid berharap bahwa kondisi kalian selalu baik-baik saja, selalu bisa mengerti dan menahan diri untuk tidak bepergian jika memang tidak diperlukan. Karena sekali lagi bahwa kesehatan dan keselamatan itu harus selalu jadi prioritas dalam hidup kita. Apalah gunanya kalau kita pinter, kita kaya, tetapi badan kita tidak sehat sehingga kita tidak bisa menikmati hidup. Okay, right. I'm really happy today because I can see you, although only through our virtual class. But I'm still so happy for that. Oke, anak-anak, sebenarnya untuk materi pembelajaran kita itu ada teks bacaan ya. Tetapi Pak Wid ingin mengulangi lagi, ingin menegaskan lagi dan menandaskan lagi bahwa materi kita harus didasari dengan grammar yang baik sehingga akan membantu kalian untuk bisa mengerti tentang pembelajaran di unit-unit berikutnya dengan lebih mudah. So today I would like to explain you about simple present tense. What is the function, how to use it, and what examples do we have? Okay, right? Kita akan memulai dengan simple present tense. Itu apa toh? Simple present tense adalah kalimat dalam bahasa Inggris tentu saja yang dipakai untuk satu, to talk daily habits or activities, untuk membicarakan tentang kebiasaan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari yang sering kita lakukan. Contoh, anak-anak tentu saja setiap hari mandi, sehingga kalau kalian mengucapkan saya mandi 2 kali sehari, itu termasuk dalam kalimat simple present tense. Juga kalimat-kalimat yang kalian sering lakukan jadi kebiasaan. Misalkan, saya makan nasi setiap hari. Nah, itu yang termasuk dalam daily habits or activities. Atau hal yang lain ketika kamu mengatakan kami menonton televisi atau kami bermain handphone setiap hari. Atau misalkan tidak harus setiap hari, kami mengunjungi nenek di Solo sebulan sekali. Nah, itu juga kegiatan yang sering dilakukan atau jadi kebiasaan. Kemudian yang kedua dipakai untuk membicarakan tentang kebenaran umum. Kebenaran umum adalah sesuatu yang berlaku secara alami tanpa campur tangan manusia. Misalkan, air mengalir dari tempat yang lebih tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Tanpa campur tangan manusia, hal ini selalu terjadi setiap hari. Contoh kedua, matahari terbit dari sebelah timur. Kita ikhlas atau tidak, itu yang tetap berlaku dan semua orang membenarkannya bahwa matahari memang terbit dari sebelah timur. Oke, itu adalah pemakaiannya. Dan untuk teorinya seperti ini. Dalam bahasa Inggris, simple present tense itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kalimat verbal. Yang kedua, non-verbal. Apa tuh kalimat verbal itu? Kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan verb. Verb itu kata kerja. Esensinya, penjelasannya, kata kerja adalah setiap kata yang bisa kita kerjakan atau kita lakukan. Makan, minum, tidur, berbicara, membeli, membawa, berjalan, dan lain-lain. Itu adalah kata kerja. Sementara untuk nonverbal, itu di luar kata kerja. Misalkan saja, ada kata benda. Buku, rumah, tas, dan lain-lain. Atau kata sifat. Kata sifat itu menjelaskan kata benda. Contoh, kamu melihat meja, meja itu keras. Keras itu kata sifat. Rumah itu besar. Besar itu juga kata sifat. Ya, yang ketiga adalah kata keterangan. Keterangan bisa keterangan tempat. Misalkan, kita berada di sekolah.
Mereka ada di pasar. Nah, di sekolah, di pasar, di rumah, di lapangan, di sungai, itu adalah keterangan tempat. Right? Okay. For the examples here, we have I eat fried chicken every day. Saya makan ayam goreng setiap hari. Eat atau makan itu adalah kata kerja. Sehingga dia termasuk dalam kalimat verbal sentences. Ya, verbal sentence. Yang kedua, she rides a bicycle to school every day. Dia mengendarai sebuah sepeda ke sekolah setiap hari. Ride sebenarnya adalah kata kerja asli dari rides. Tapi kenapa ditambahkan S? Penjelasannya ada di slide berikutnya. Nanti akan dijelaskan. Oke, yang kedua adalah kalimat nonverbal. I have some sentences. The first, I am happy. Saya senang atau saya bahagia. Bahagia atau senang itu bukanlah kata kerja. Sehingga dia harus diberikan M. Tanpa ada M itu, M, is, atau R, tanpa ada itu, artinya sudah betul dalam bahasa Indonesia. I itu saya, happy itu senang. I happy itu saya senang, tetapi salah dalam format bahasa Inggris. Karena tidak ada kata kerja, sehingga harus tambahkan M. Karena pelakunya I. Yang nomor 2, she is beautiful. Dia cantik. She, beautiful, itu sudah memenuhi arti dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam kaidah bahasa Inggris tidak boleh, harus menggunakan is karena tidak ada kata kerja dalam kalimat itu. And then the last we have we are smart. Kita pintar. Oh iya, saya percaya dan saya yakin anak-anak pintar sekali. Tidak ada kata kerja sehingga tetap harus diberikan are untuk menghubungkan antara bagian depan dengan bagian belakang kalimat. Right? Do you understand it? Okay, let's get to know more about. Remember, dalam bahasa Inggris kita itu diminta untuk selalu konsisten. Tidak hanya dalam bahasa Inggris, dalam hal apapun kita diminta untuk konsisten. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ketegasannya, kamu harus memilih. Jika memang kalimat itu ada verb atau kata kerja, gunakan kata kerja. Tetapi jika tidak ada kata kerjanya, kamu harus menggunakan am, is, atau are sesuai dengan subjek yang ada dalam kalimat itu. Dan sudah ada pasangannya masing-masing. Am itu dipakai kalau subjeknya I. Is dipakai kalau pelaku atau subjeknya he, she, atau it. Atau ketika tertulis dengan nama satu orang. Dan yang terakhir, are itu dipakai jika pelakunya you, we, they, atau jika nama yang tertulis lebih dari satu. Contohnya Rio dan Andi, Anissa dan Shinta, maka harus pakai are nanti. Oke, let's get to the next. Nah, dalam bahasa Inggris kita juga menggunakan penjelasan dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan anak-anak memahaminya. Although sometimes I need to speak English, so you will be familiar with English words. For examples here, I would like to explain about Dewi Ayu or Ratuyan S. Ini khusus berlaku untuk kalimat-kalimat yang menggunakan kata kerja. Ingat, jika pelakunya itu they, we, I, atau you, itu nanti kata kerjanya tidak ditambah s atau es. Tetapi jika pelakunya itu he, she, it, maka dia itu harus tambah s atau es. Right? Do you understand? Okay, let's get to the next slide. Example. Number 1, I clean my table twice a week. Saya membersihkan mejaku 2 kali seminggu. 1, kalimat itu terjadi secara berulang-ulang atau jadi kebiasaan. Dilihat pelakunya adalah I, clean, tidak usah ditambah s atau es. Kenapa? Based on my previous explanation, berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, bahwa Dewi Ayu tidak doyan es. So, we don't need to give s or es in this sentence. You need to just write, I clean my table twice a week. You don't need to give s or es here.
And then the second, she cooks her meal in the kitchen. Dia memasak makanannya di dapur. Nah, karena orang pelakunya satu, maka cook dari kata kerja aslinya cook tanpa s harus tambah s. Cooks. Terucap ada desisnya. Dia memasak makanannya di dapur. Jika kalimat ini tidak tertulis dengan s, maka salah secara grammar dalam bahasa Inggris. Oke, then. Yang ketiga, they study biology in the lab on Mondays. Mereka belajar biologi di dalam lab pada hari Senin. Pelaku dalam kalimat ini merupakan they, yaitu yang termasuk dalam golongan tidak boleh ditambah s. Maka study tetap study, tidak boleh studies. And then the fourth, Ryan speaks English fluently. Ryan berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Nah, karena pelakunya tunggal, satu, nama orang, maka speak harus ditambah s menjadi speaks. The first 4 sentences are verbal sentences. 4 kalimat pertama ini adalah kalimat verbal, yaitu kalimat yang ada kata kerjanya, yang tercetak pakai warna merah. And then, the next sentences, nomor 5, 6, dan 7, ini adalah contoh-contoh kalimat non-verbal. Contoh, nomor 5, I am a student. Saya seorang murid. Fungsi dari am itu hanya menghubungkan antara bagian depan dan belakang kalimat, sehingga dia memang tidak memiliki arti secara khusus. Dalam bahasa Indonesia, saya itu I, a student, seorang murid, betul. Tetapi dalam bahasa Inggris, am harus dipakai, karena dalam kalimat itu tidak ada kata kerjanya. And then number 6, she is diligent. Dia rajin. Nah, dalam hal ini, dia rajin itu satu orang, maka harus pakai is. Right? And then the last, we are in a big house. Kita ada di sebuah rumah besar. Okay, the next is, untuk menjadi kalimat negatif dan interrogatif, atau kalimat tanya nanti, kita memerlukan kata kerja bantu jika kalimatnya kalimat verbal, yang kita pakai do atau does, dan ditambah not jika kalimatnya negatif. Sementara untuk non-verbal yang menggunakan am, is, atau are, nanti cukup ditambahkan not saja. Contoh, number 1, I buy a chair. Kata kerjanya yang tercetak merah, I buy a chair. Dewi Ayu tidak doyan es, maka dia nggak usah ditambah s. Jika kalimat itu tidak ada s-nya dalam kata kerjanya, maka dia hanya memakai do. Karena kalimat negatif harus ditambahkan not. Boleh disingkat menjadi don't, seperti dalam contoh. I don't buy a chair, yang artinya saya tidak membeli sebuah kursi. Dan jika untuk jadi kalimat tanya, do atau does ditempatkan di awal kalimat. Do I buy a chair? Apakah saya membeli sebuah kursi? Okay, then for number 2, Benny cuts some trees. Benny menebang atau memotong beberapa pohon. Cut itu perlu ditambahkan s di sini karena memang pelakunya satu atau tunggal. Sehingga s itu wajib. Jika tanpa s maka kalimat itu salah. Nah, karena kalimat itu menggunakan s, maka dalam kalimat negatif atau tanya pasti ada does. Nah, karena kalimat negatif harus tambahkan not, dalam tulisan ini boleh disingkat does not menjadi doesn't. So, Benny does not cut some trees sama saja dengan Benny doesn't cut some trees. Untuk menjadi kalimat tanya, does ditempatkan di awal kalimat atau do. Ya, tergantung kalimatnya tadi. Menjadi does Benny cut some trees? Apakah Benny memotong beberapa pohon? Oke, then. Contoh untuk kalimat-kalimat yang non-verbal, number 3, she is a waiter. Dia seorang pelayan. Karena tidak ada kata kerja, MSR itu cukup ditambahkan not. Menjadi kalimat negatifnya, she is not a waiter. Sementara untuk menjadi kalimat tanya, cukup tempatkan is di awal kalimat. Menjadi, is she a waiter? Begitu.
And then number 4, it is the same. Sama penjelasannya seperti tadi. Right? There are some exercise that you need to do, and I think that they are not difficult. I believe that you can do the exercise here easily. Pak Wid percaya kok kamu bisa mengerjakan latihan-latihan di berikut ini dengan mudah. Contoh, saya berikan yang nomor 1 untuk contohnya. Aku mempunyai 2 ekor ayam. Aku atau saya dalam bahasa Inggrisnya adalah I. Maka cukup kamu tulis I. Mempunyai itu have. I have. 2 ya ditulis angka saja, atau kalau mau ditulis ya two. TWO. Ayam. Nah, ayam itu chicken. Karena lebih dari 1 harus menjadi chickens. So, for number 1, aku mempunyai 2 ekor ayam. In English, it will be I have 2 chickens. For the rest, sisanya kalian bisa mengerjakannya. And then the last, you need to change the following sentences into 2 other types. Kalian perlu mengubah kalimat di bawah ini menjadi 2 tipe kalimat lainnya. Jika memang tertulis dalam kalimat positif, maka kamu perlu mengubahnya menjadi kalimat negatif dan tanya. Dan jika kalimat itu tampil dalam kalimat negatif, kalian harus melengkapi kalimat-kalimat dalam bentuk positif dan tanya. Begitupun jika memang tampil dalam kalimat yang lain. Okay, right? Itu selamat bekerja, selamat mengerjakan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah pengetahuan kalian. And I believe that if you do it seriously, there will be like a good skills you will have, because it will help you develop your skills in English, right? Begitu yang bisa saya sampaikan. Semoga saja kita bisa segera ketemu untuk bisa belajar bersama di madrasah. Amin. Dan sekali lagi, saya minta kesadarannya kepada anak-anak untuk bisa mengerjakan semua tugas dengan baik. Semoga ini termasuk dalam amal kita, jihad kita untuk tetap bisa di jalan kebaikan. Begitu yang bisa Pak Wid sampaikan. Semoga kita segera bisa ketemu dalam suasana yang menyenangkan, sehat, dan tentunya akan ada kebahagiaan jika suatu saat kita bisa ketemu. Gitu anak-anak. Selamat belajar, selamat berlatih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.